Tidak ada satu orang pun yang diizinkan Allah ke tempat itu kecuali orang-orang yang terpilih. Dan hari ini kita sebagai orang-orang yang terpilih untuk menginjakkan kaki kita di tempat itu. Allah. Sehingga ketika turun dari pesawat, yang ada sujud syukur, menangis mereka. Bayangkan dengan yang enggak, turun dari pesawat, banyak yang selfie. Yap. Artinya apa? Spiritualitasnya tidak terbangun. Bergeser citra bergeser niatnya Ustaz ya. Karena sekarang banyak yang umroh cuma hanya sekedar pelesiran, jalan-jalan. Betul. Tadi yang Ustaz bilang selfie segala macam. Masya Allah. Mekah Madinah 571 km ditempuh dengan 5 jam. Kalau umroh maaf yang bukan alumni kita, mungkin akan dipakai untuk dengerin musik, tidur. Kalau kita bangunkan. Ini padang pasir abad sekarang. Bayangkan Bapak Ibu 14 abad yang lalu Rasulullah hijrah dikejar-kejar sama orang, kepanasan, gitu kan? Sekarang kita dari Mekah menuju Madinah, kita naik bus, adem. Apa ini? Mampu nggak kita menjadikan Rasulullah itu betul-betul sebagai uswatun hasanah? Begitu sampai di perbatasan kota Madinah, kita sampaikan, Bapak Ibu lihat di depan. Lihat mana Ustaz? Lihat di depan. Mana Ustaz? Coba lihat dengan hatimu. Bukankah Rasulullah menghadang di depan, melambaikan tangannya kepada kita, mengucapkan selamat datang wahai umatku. Engkau mendatangi tempatku. Engkau korbankan waktumu, engkau korbankan hartamu untuk mengunjungi rumahku. Selamat menikmati jamuan Masjid Nabawi. Kata Rasulullah. Terus dipacu terus bener-bener spiritualitasnya itu ada. Allahu Akbar. Ustaz bicara seperti ini saya langsung terbersit dan kayak berangkat menuju ke suatu tempat Masjid Nabawi ya. Terasa banget aromanya, suasananya ya. Aduh ya Allah, pastilah saya ke rumah Ustaz ngambil air zam-zam lah nanti. Insyaallah. Ustaz, harapannya dengan training yang Ustaz formulasikan ini, harapannya untuk Indonesia apa Ustaz? Sebagai warga negara Indonesia, saya ingin membangun Indonesia, ikut membangun Indonesia ini sebagai negara yang diberkahi oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya berharap semua kaum muslimin bisa merasakan program yang kami rancang ini. Siapapun itu. Entah mereka bekerja sebagai apapun, umur mereka berapapun, keluarga manapun, dari suku manapun, kalau dia seorang muslim, saya menginginkan ini dirasakan agar betul-betul tumbuh cintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Membentuk karakter-karakter yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dalam membangun Indonesia ini. Luar biasa ya. Lalu kesimpulannya Ustaz, yang Ustaz ceritakan dari awal sampai akhir tentang masalah training Ustaz. Apa yang Ustaz ingin sajikan kepada jamaah khususnya Indonesia? Iya, jadi sekali lagi saya sampaikan pemirsa sekalian, proses pembuatan training SPM ini tidak sebentar. Jadi bukan instan. Yang saya ingat itu saya buatnya kurang lebih 3 tahun. Tentunya dibantu dengan beberapa rekan. Tapi proses uji cobanya pun juga banyak menghabiskan tenaga, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Bahkan proses pada saat uji coba ini, saya masih ingat saya harus kehilangan 2 anak saya. Allah. Gimana ceritanya Ustaz? Kehilangan 2 anak Ustaz? Ya, mungkin Allah lagi yang berkehendak. Jadi anak saya laki-laki, perempuan, 3 ke 4 itu kembar. Kembar laki-laki gitu ya. Ketika ini mau booming, ini 2 anak saya ini bareng. Masa lain dipanggil ngobrol. Nah itu barangkali ujian. Fauzi, kamu mau lanjutkan nggak ini training? Mungkin kalau pada saat itu ada putus asa, ada stres, mungkin tidak terjadi training. Allah. Ini. Nah, bagaimana Ustaz bisa merubah ujian tadi, memaknai ujian tadi sebagai semangat? Saya percaya bahwa
Tidak ada satu daun yang jatuh, debu yang terbang kecuali izin Allah. Semuanya pasti karena izin Allah. Makanya dari awal kita sampaikan yang penting Allah ridho pada kita. Kalau Allah ridho, insya Allah semuanya mudah. Apapun itu. Harta, kemudian kesehatan. Atau kalau Allah ridho, insya Allah semuanya akan mudah. Gitu. Pada saat ujian tadi, apakah itu merupakan sebuah momentum Ustadz untuk bangkit atau menjadikan Ustadz makin ngeyel dengan trainingnya? Makin ngeyel. Saya makin ngeyel. Saya sampaikan sama istri saya. Siap-siap. Dalam kondisi terburuk. Dalam kondisi terburuk. Gitu. Jadi saya mengatakan, ya sudah, bismillah. Ya itu, sampai sekarang. Apa jawaban sang istri pada saat Ustadz bilang seperti itu? Istri saya mengatakan, saya mau menyerahmu. Saya ngikut aja, saya cuma bisa berdoa. Udah. Istri ridho, orang tua ridho, ya bismillah. Saya jadi sebentar. Ustadz, seandainya sekarang anak-anak Ustadz, keluarga Ustadz, istri di rumah melihat acara ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada mereka? Silakan. Terima kasih. Subhanallah, luar biasa. Ini menjadikan sebuah hal yang bikin kita jadi, wah ternyata ini ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya membuat bisa memaknai sebuah permasalahan, sebuah ujian hidup menjadi sebuah makna dalam kehidupan. Insya Allah. Allahu Akbar. Sampai kapan training ini akan terus diadakan, Ustaz? Terus. Sekarang saya lagi mencetak generasi penerus ya. Saya nggak mau ketika saya nanti tidak ada, ini berhenti. Jadi kita lagi membangun mungkin generasi. Beberapa sudah ada yang tertarik gitu kan. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Mereka ingin membawakan training ini kan gitu. Jadi insya Allah walaupun nanti saya tidak ada, tetap training ini tetap terus berjalan. Subhanallah, luar biasa. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas motivasinya. Sama-sama. Luar biasa, Seka. Sahabat Islami, pemirsa di rumah, hari ini kita belajar dari seorang hamba Allah, Fauzi Ihsan. Kehilangan anak, jatuh, gagal, tapi terus berusaha untuk maju. Karena dia memiliki sebuah cinta, cinta Allah dan Rasulnya. Hari ini ada sebuah pertanyaan besar di hati kita. Apakah cinta kepada Rasul sudah ada dalam hati kita, keluarga kita, kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Kembali lagi ke acara Mozaik Islam bersama saya Kobando. Dan akhirnya saya mohon maaf lahir batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.